Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang transfer aktif pada mikroorganisme. Nah, apa itu transfer aktif? Transfer aktif adalah suatu transfer senyawa atau ion ke dalam sel atau keluar sel melawan gradien konsentrasi. Jadi melawan gradien konsentrasi. Kenapa dikatakan melawan? Karena biasanya suatu senyawa atau ion atau molekul itu masuk atau keluar dengan secara alami dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Tapi ini tidak, tapi ini melawan gradien konsentrasi, artinya dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, oleh karena itu transfer aktif ini memerlukan ATP, jadi memerlukan energi untuk melakukan transfer aktif. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui dari transfer aktif pada mikroorganisme, yaitu yang pertama, transfer aktif itu bisa juga searah dengan gradien konsentrasi, namun kecepatannya dalam difusi bertambah, jadi kecepatannya itu ditambah di misalkan mungkin 1 mili per detik mungkin menjadi 2 mili per detik gitu. Yang kedua, kebanyakan difasilitasi oleh protein membran. Jadi sebagian besar itu memang transfer aktif itu difasilitasi oleh protein membran. Yang ketiga, membutuhkan ATP, jelasnya membutuhkan ATP. Jadi transfer aktif ini digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk menyerap suatu nutrisi yang minim dari lingkungan. Jadi ada lingkungannya itu, misalkan ada protein yang perlu dibutuhkan, kemudian akan dimasukkan. Nah, protein itu konsentrasi secara alami tidak bisa masuk ke dalam selnya karena tidak bisa berdiskusi secara alami, jadi membutuhkan transfer aktif. Nah, dan jenis-jenis transfer aktif yang pertama yaitu carrier mediated activated transfer. Jadi transfer yang dimediasi oleh protein karier. Ini adalah contoh protein karier yang ada di dalam membran sel, merupakan protein integral, yaitu protein yang menembus membran sel. Jadi biasanya transfer aktif ini digunakan oleh bakteri untuk mengangkut gula, asam amino, vitamin, fosfat ke dalam selnya. Ini adalah contoh dari carrier mediated active transfer atau transfer aktif yang difasilitasi oleh protein. Jadi ini adalah bagian dari luar sel atau ekstraseluler, yang ini adalah intraseluler dalam sel, dan ini ada protein. Nah, yang pertama misalkan ini adalah protein yang akan dimasukkan ke dalam tubuh, yang akan didistribusikan ke dalam tubuh. Jadi protein ini diikat oleh suatu protein tertentu. Jadi larutan yang akan dimasukkan ke dalam tubuh ini, molekul apa yang diikat spesifik oleh ini protein bindingnya, dan protein binding ini akan menempel ke protein yang fasilitasnya, protein membran. Nah, kemudian protein membrannya nanti mengaktifkan ininya, transporternya, sehingga ini membutuhkan ATP untuk membutuhkan ATP. Nah, dengan ATP ini dengan adanya ATP ini bisa terbuka dan molekul bisa masuk. Itu. Terus yang kedua adalah group translocation. Nah, yang grup translocation ini menarik. Jadi grup translocation ini difusi protein, jadi bukan maksudnya saya transfer aktif yang difasilitasi oleh suatu protein tertentu, namun protein tersebut ketika masuk ke dalam
tubuh ke dalam sel telah dikonversi menjadi senyawa lain, dan biasanya hasil konversi tersebut langsung digunakan oleh sel untuk proses metabolismenya. Misalkan ketika fruktosa ditambah ke dalam sel, pada membran sel fruktosa tersebut ditambah dengan gugus fosfat sehingga langsung bisa masuk ke dalam proses metabolisme. Nah, ini adalah contohnya dari grup translocation. Ini yang pertama, ini ada protein karier. Ini ada protein karier. Nah, ini molekul yang akan ditransport. Ini dari luar sel ekstraseluler, dan ini di dalam sel. Ini adalah membran fosfolipid bilayer. Ini adalah proteinnya, protein yang fasilitasi. Nah, ini ada molekul transport. Molekul ini ada molekul yang akan ditransport, dipegang, masuk ke protein karier. Nah, oleh protein karier ini kemudian diubah menjadi suatu senyawa atau ditambahi molekul tertentu sehingga berganti menjadi bereaksi mengganti senyawa lain. Nah, kemudian yang kedua ini. Kemudian yang kedua, setelah itu transport, setelah masuk ke dalam sel, senyawa yang ada di luar tadi strukturnya sudah beda dengan yang ada di dalam, karena selama proses transportnya tadi telah diubah oleh protein membran. Jadi contohnya yang di sini bentuknya seperti butiran padi, dan ketika sampai telah ditempeli menjadi separuh butiran padi dan kotak. Ini gambaran saja. Kemudian transport aktif lainnya yaitu endositosis. Jadi ada endositosis. Jadi endositosis adalah suatu proses di mana suatu sel menelan partikel cairan atau senyawa yang ukurannya besar. Jadi kelihatannya sel itu seperti menelan suatu materi. Jadi ketika menelannya tadi kelihatan, karena ini adalah contoh dari endositosis. Jadi dari endositosis ini terlihat bahwa ini adalah gambar endositosis. Jadi di sini terlihat suatu ini adalah sel. Jadi ini sel ini seperti menelan suatu partikel. Nah, menelan ini adalah penjuluran dari selnya, dari membran selnya memanjang, kemudian menyelimuti molekul yang ada di dalam tadi, kemudian terbentuk vakuola. Nah, di vakuola kemudian ditransport ke bagian yang membutuhkan. Jadi ini adalah urutan yang pertama. Ini ada molekul, kemudian molekul yang ada di dekat sel, dan sel melakukan suatu pergerakan pada membrannya dengan membuat cekungan dan menjulurkannya. Setelah itu menyelimutinya, membentuk vakuola, dan dibawa ke organ yang membutuhkan. Nah, berdasarkan senyawa yang ditelan oleh sel, endositosis dibagikan menjadi dua, yaitu fagositosis dan pinositosis. Fagositosis adalah proses terjalannya partikel oleh sel yang partikel tersebut berbentuk solid atau padatan. Fagositosis seringkali dilakukan oleh amoeba untuk menelan makanannya atau sel darah putih ketika menelan sel-sel yang telah rusak. Kemudian pinositosis adalah proses ditelannya cairan oleh suatu sel. Mekanisme pinositosis dilakukan oleh sel untuk menelan tetesan minyak atau nutrisi dalam bentuk larutan. Ini adalah contoh dari pinositosis suatu mikroorganisme. Ini ada di sini. Ini ada tetesan air, tetesan minyak itu nanti sama ditelan oleh sel.
dan ini juga ketika ada cairan yang ada mikrofili, ada cairan, ini dimasukkan ke dalam sel dengan menelannya. Ya, demikian pembahasan tentang transport aktif pada mikroorganisme. Untuk lebih jelasnya bisa dibuka di